Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada minggu hari ini. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari yang Tuhan kuduskan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi, masih ingat dong pastinya kita tentang cerita atau sejarah tentang Nabi Nuh. Untuk lebih mengingatkan kita kembali, mari kita saksikan video. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh.
Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Tuhan menaruh pelangi di langit sebagai janji bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Benar atau salah? Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, setelah kita mendengarkan video tadi dan melihat video tadi, apa yang terbenak, apa yang terpikirkan oleh kita, khususnya adik-adik sekolah minggu? Dalam firman ini Tuhan mau menyapa kita bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan terhadap ciptaan yang ada di bumi melalui Nabi Nuh. Ketika Allah menciptakan bumi, ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan, semuanya itu sangat baik. Dan yang paling baik dari segala ciptaan yang Tuhan ciptakan itu adalah manusia. Manusia diberi akal dan pikiran, tetapi ketika manusia menggunakan akal dan pikiran itu berbuat dosa, rusaklah semua ciptaan yang Tuhan ciptakan yang begitu baik tadi, dan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi tidak baik. Cerita saat ini bukan mau menceritakan tentang penciptaan, tetapi mau menceritakan tentang Nabi Nuh, menceritakan tentang air bah. Cerita Alkitab mencatat bahwa air bah adalah hukuman Allah untuk melenyapkan manusia dari dosa. Dosa telah merajalela. Dosa melingkupi dunia. Manusia yang Tuhan ciptakan yang baik tadi menjadi semakin jahat. Dan ketika manusia itu semakin jahat, Allah menyesal terhadap manusia yang diciptakannya. Namun ketika dunia yang penuh dengan dosa, Tuhan masih menemukan satu orang yang setia, hidup di dalam kebenaran, tidak bercela, serta bersahabat dengan Allah. Yaitu siapa dia di sekolah minggu? Iya benar, dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah menjadi contoh, dan oleh Nabi Nuh dunia memperoleh kasih karunia kembali ketika
ketika Allah memberikan wewenang kepada Nabi Nuh menyelamatkan yang Tuhan ciptakan di dunia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan, waktu Nabi Nuh disuruh oleh Tuhan membuat sebuah bahtera yang besar, banyak orang yang menertawakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu tidak waras. Kenapa? Karena ketika Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang besar, itu pada waktu musim kemarau. Banyak orang berpikiran, kok membuat sebuah kapal besar, membuat sebuah bahtera yang besar pada waktu musim kemarau, mau dikemanakan, mau kemana dipakai? Demikian pikiran orang terhadap Nabi Nuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika perintah itu dan ketika pesan Tuhan itu dikerjakan oleh Nabi Nuh, datanglah hujan yang sangat deras, datang hujan yang sangat lebat, sehingga segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk manusia yang Tuhan ciptakan itu, musnah. Dan Nabi Nuh serta keluarganya boleh selamat dari air bah tadi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika air bah surut, Tuhan membuat sebuah perjanjian kepada ciptaannya. Tuhan mengatakan air bah tidak akan ada lagi. Tuhan mengatakan tanda perjanjian itu akan muncul setiap kali hujan datang. Dan perjanjian itu yang sering kita lihat untuk adik-adik sekolah minggu dinamakan itu pelangi. Tahu ya adik-adik, pernah ya melihat pelangi? Pelangi itu warnanya sangat indah. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Dan pelukisnya itu bukan seorang arsitektur atau seorang yang pintar di dunia, tetapi yang melukis pelangi itu, pelukisnya itu sendiri adalah Allah. Dan ketika hujan datang, pelangi itu akan muncul, dan setiap orang yang melihat pelangi itu langsung mengingat bahwa itu adalah perjanjian antara Allah dan Nabi Nuh di tengah-tengah dunia ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat hati Allah tergerak menyelamatkan manusia? Apa yang membuat manusia itu berharga? Apa yang membuat manusia itu diampuni dan diselamatkan oleh Allah, walaupun itu melalui satu keluarga Nabi Nuh beserta istri dan 3 orang anaknya? Jawabannya adalah kasih. Jadi ketika kita tadi melihat video itu, langsung bisa kita pikirkan bahwa begitu berharganya manusia itu, sehingga melalui satu orang pun Tuhan pastikan ada keselamatan bagi semuanya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, walaupun sampai pada saat ini kalian ada beberapa dari jemaat kita yang mengikuti ibadah di rumah, satu pesan firman Tuhan, karena manusia itu berharga, hati Allah tergerak menyelamatkan manusia itu. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, ingatkan kepada abang, ingatkan kepada kakak, ingatkan kepada orang tua, tetap mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Selamat hari Minggu,
Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh mengetahui, terkhusus anak-anak sekolah minggu, kami begitu berharga di mata Tuhan, sehingga ketika dunia dipenuhi dengan dosa, ketika kehidupan yang ada di dunia harus dimusnahkan, Tuhan masih tetap setia memberikan kasih karunia kepada kami ciptaan Tuhan melalui hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, yaitu Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh ciptaan Tuhan, secara khusus manusia yang ada di dunia ini. Biarlah semakin Tuhan pakai memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah kesusahan yang dihadapi pada saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami pikiran melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh dimampukan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami memohon bantuan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.